Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam kesehatan ya. Oke, pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Romansa Dana Supancaran, dan rekan saya menjelaskan tentang revolusi industri 1, 2, 3, dan juga 4. Apa sih revolusi industri itu? Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan dari revolusi 1 sampai dengan 4. Revolusi Industri 1 merupakan revolusi yang terjadi di bidang industri untuk pertama kalinya. Terjadi pada abad ke-18 atau sekitar tahun 1760-an hingga 1840-an. Revolusi ini ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang digunakan dalam proses produksi barang. Revolusi Industri 1 pertama kali muncul di Britania Raya lalu tersebar ke daerah-daerah di Eropa Barat, Amerika Utara, dan Jepang. Revolusi industri tersebut menjadikan proses produksi lebih efisien, mudah, dan murah. Di Inggris, mesin uap tersebut digunakan sebagai keperluan alat tenun mekanis pertama yang meningkatkan hasil dan produktivitas industri di sektor tekstil. Tahun 1764 Masehi, seorang insinyur besar Skotlandia bernama James Watt berhasil menyempurnakan mesin uap buatan Newcomen yang kurang efisien menjadi mesin uap yang memiliki kekuatan 5 kali lebih efisien. Meskipun James Watt bukan orang pertama yang merancang pembangunan mesin uap, tetapi ia menjadi kunci utama dari revolusi industri 1, khususnya di Britania Raya dan Eropa. Revolusi Industri 1 merubah cara manusia mengelola sumber daya dalam proses produksi, khususnya di bidang pertanian, manufaktur, transportasi, pertambangan, dan juga awal dari teknologi di seluruh dunia. Revolusi Industri 1 juga berhasil mendongkrak perekonomian yang ada di zamannya. Dampak negatifnya, era tersebut menjadi awal dari penjajahan yang dilakukan bangsa Eropa kepada kerajaan yang ada di Afrika dan Asia, juga polusi udara karena penggunaan mesin uap. Revolusi Industri 2 terjadi di awal abad ke-19 sampai abad ke-20, ditandai dengan munculnya listrik yang membuat hasil produksi jauh lebih murah daripada sebelumnya. Akan tetapi, kendala lain yang ditemukan pada masa tersebut menyangkut masalah dalam proses produksi, yaitu pada bagian proses transportasi. Guna mempermudah proses produksi di dalam pabrik yang biasanya cukup luas, dibutuhkan alat transportasi yang dapat mengangkut barang berat, seperti mobil, sangat dibutuhkan. Sebelum masa revolusi industri 2, proses pengerjaan perakitan mobil hanya dapat dilakukan di tempat yang sama. Di tahun 1913, terciptanya sebuah lini produksi yang menggunakan ban berjalan. Penemuan tersebut mengakibatkan produksi mobil yang sebelumnya dirakit oleh banyak orang kini dapat diproduksi secara massal. Hal itu disebabkan proses produksi diubah total dengan memberikan latihan kepada pekerja agar dapat bekerja menekuni satu bidang dan terorganisir sesuai dengan spesialisasinya, bekerja mengurus satu bagian saja. Revolusi Industri 3. Revolusi Industri 3 adalah era yang terjadi sekitar awal abad ke-20 dan dipicu oleh perkembangan mesin-mesin pintar, komputer dan software berbasis teknologi otomatisasi yang perlahan menggantikan peran-peran manusia di lapangan. Pada era inilah dimulainya digitalisasi khususnya di dunia industri. Penggunaan komputer mulai menggantikan hal-hal yang dulunya dilakukan oleh manusia, seperti mengirim dokumen, menghitung formula yang rumit, sampai membuat pencatatan keuangan. Dikarenakan keberadaan dari revolusi industri 3 didasarkan pada penemuan mesin-mesin pintar, maka dapat dibilang ini merupakan revolusi yang sangat penting mengingat manufaktur menuntut ketepatan dan ketelitian yang sangat tinggi, di mana dua hal tersebut sangatlah sulit dilakukan oleh manusia. Penggunaan teknologi pun menjadi sebuah solusi yang tepat sehingga produksi dalam jumlah yang besar dapat dilakukan secara otomatis cepat dan juga berkualitas. Revolusi Industri 4 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Revolusi Industri 4 dikenal juga dengan istilah Cyber Physical System. Dibantu teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya, keterlibatan tenaga manusia dalam prosesnya dapat berkurang.
Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja dengan sendirinya akan bertambah. Penamaan Revolusi Industri 4 atau 4.0 diawali dari revolusi internet. Konsep Revolusi Industri 4 pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab. Schwab adalah seorang ekonom terkenal asal Jerman sekaligus penggagas World Economic Forum. Konsep Revolusi Industri 4 pertama kali digunakan di publik dalam pameran industri Hannover Messe di kota Hannover, Jerman pada tahun 2011. Perkembangan revolusi industri 4 dimulai pada tahun 2016 dengan ditandai adanya digital ekonomi, big data, IoT, robotik, cloud system yang semua aktivitasnya berbasis teknologi hingga sekarang. Penerapan industri 4 di Indonesia sendiri bisa kita temui di berbagai industri, seperti tekstil, otomotif, elektronik, kimia, hingga makanan dan minuman.